Si pencurian catatan-catatan penting, George. Hari ini kau jangan galak, ya, ujar Julian sehabis sarapan. Karena toh takkan menolong dirimu serta tim. Kau kira aku akan menurut kata, padahal aku tahu dengan pasti bahwa Pak Guru Roland takkan memperbolehkan tim masuk ke dalam selama liburan ini, kata George. Mereka kan mengatakan hendak melihat dulu selama seminggu, ujar Dick. Tidak bisakah kau coba bersikap menurut selama 1 minggu? Tidak, karena kalau waktu seminggu sudah berlalu, pasti Pak Guru Roland akan mengatakan bahwa kelakuanku hendak diteliti lagi selama 1 minggu selanjutnya, kata George. Ia benar-benar tidak senang pada tim. Dan juga padaku. Kalau mengenai diriku, aku tidak heran. Karena apabila aku bermaksud hendak berwatak yang menjengkelkan, aku memang benar-benar menjengkelkan. Tapi untuk apa dia membenci tim yang malang? Aduh, George, rusak suasana liburan kita jika kau membandel dan karenanya terus-menerus kena marah, kata Anne. Biar saja rusak, kata George. Dari air mukanya nampak bahwa ia sudah merajuk lagi. Tapi kenapa suasana liburan kami harus ikut rusak, tanya Julian. Kalian tak perlu ikut-ikut merasa bahwa liburan ini tidak menyenangkan lagi, ujar George. Kalian bisa saja terus bersenang-senang. Kalian bisa jalan-jalan dengan Pak Guru kalian yang tercinta, bermain macam-macam dengannya pada waktu malam. Kalian bisa ngobrol dan berkelakar sepuas-puas hati. Kalian tak perlu mempedulikan aku. Kau ini memang agak aneh, George, kata Julian sambil menghela napas panjang. Kami senang padamu, dan kami tak ingin melihat dirimu sedih. Jadi bagaimana mungkin kami bisa bersenang-senang, jika kami tahu bahwa kau sedang sedih? Dan begitu pula halnya dengan tim. Kau tak perlu memikirkan diriku, kata George dengan suara seperti tercekik. Aku mau jalan-jalan dengan tim. Hari ini aku tidak mau belajar. Kau harus belajar, George, kata Julian dan Dick serempak. Tidak ada, harus, balas George dengan ketus. Pokoknya aku tidak mau. Aku tidak sudi belajar dengan Pak Guru, sampai ia mengizinkan tim masuk lagi ke dalam. Tapi kau kan tahu sendiri bahwa kau tidak bisa berbuat seperti itu, kata Dick lemas. Nanti kau dipukul. Kalau keadaannya kelihatannya gawat, aku akan minggat, kata George dengan suara bergetar. Aku akan minggat bersama tim. Anak itu keluar sambil menutup pintu keras-keras. Saudara-saudaranya hanya bisa menatap saja. Mereka tak sanggup mengatakan apa-apa lagi. Apalah yang bisa dibuat dalam menghadapi anak seperti George. Ia selalu mendengar kata, jika didekati dengan ramah tamah dan penuh pengertian. Tetapi begitu berhadapan dengan seseorang yang tak menyenanginya, atau tak disenangi olehnya, maka George dengan segera menjauh. Dan langsung membangkang jika tersinggung. Pak Guru Roland masuk ke ruang duduk dengan mengepit buku-buku. Ia tersenyum melihat ketiga anak yang sudah duduk menunggunya. Nah, rupanya kalian sudah siap sedia. Mana George? Anak-anak tidak ada yang menjawab. Mereka tak berniat menjatuhkan saudara sepupu mereka. Tidak ada yang tahu, tanya Pak Guru heran. Ia memandang Julian. Tidak, Pak, jawab Julian dengan sebenarnya. Saya tak tahu di mana ia sekarang. Yah, barangkali sebentar lagi dia datang, kata Pak Guru Roland. Mungkin memberi makan anjingnya. Anak-anak mulai belajar. Waktu berjalan terus. Tetapi George tetap belum muncul juga. Pak Guru memandang jam, lalu mendecakkan lidah sebagai tanda bahwa ia tak sabar lagi. Masakan George sampai begini terlambat. Benar-benar mengesalkan. Anne coba kau kari dia sebentar. Anne pergi keluar. Dicarinya George di kamar tidur. Tidak ada. Di dapur, juga tak ada. Joanna sedang sibuk membuat kue. Diberikannya sepotong yang masih panas-panas pada Anne. Tetapi Joanna tak tahu di mana George berada. Anne mencari di mana-mana, tetapi sia-sia. George tak ditemukannya. Karenanya ia kembali ke kamar duduk, lalu melaporkan pada Pak Guru. Pak Guru marah kelihatannya. Aku akan terpaksa melaporkan kejadian ini pada ayahnya, katanya. Selama ini aku belum pernah menghadapi anak yang begitu bandel seperti George.
Kelihatannya ia sengaja mencari-cari perkara. Pelajaran dilanjutkan. George masih tetap belum muncul ketika saat istirahat tiba. Julian menyelinap keluar. Dilihatnya kandang di kebun kosong. Rupanya George pergi bersama tim. Wah, pasti ia akan kena marah bila kembali nanti. Baru saja anak-anak duduk kembali menghadapi buku-buku pelajaran sehabis beristirahat, mereka sudah terganggu lagi. Paman Quentin masuk bergegas-gegas. Kelihatannya bingung dan khawatir. Kalian tadi ada yang masuk ke kamar kerjaku, tanyanya pada anak-anak. Tidak, Paman, jawab yang ditanya. Kan Paman melarang kami masuk, sambung Julian. Kenapa? Ada barang yang rusak, tanya Pak Guru. Iya, tabung-tabung yang kupersiapkan kemarin untuk melakukan suatu percobaan, ternyata pecah sekarang. Dan yang lebih gawat lagi, 3 halaman yang penting dari bukuku lenyap, kata Paman Quentin. Aku bisa saja menulisnya kembali, tapi untuk itu aku harus bekerja keras lagi. Aku benar-benar bingung karenanya. Kalian yakin tidak mengacak-acak barang-barang dalam kamar kerjaku? Ya, Paman, ujar mereka serempak. Muka Anne tiba-tiba menjadi merah. Ia teringat akan cerita George padanya tadi pagi. George masuk ke kamar kerja ayahnya di tengah malam bersama tim, lalu menggosok-gosok dada anjingnya dengan minyak obat. Tetapi tak mungkin George yang memecahkan tabung-tabung percobaan, dan mengambil beberapa halaman yang penting dari buku yang sedang ditulis oleh ayahnya. Pak Guru Roland melihat perubahan air muka Anne. Ada yang kau ketahui mengenai soal ini, Anne, tanyanya. Tidak, Pak, jawab Anne. Tetapi mukanya semakin menjadi merah. Anak itu kikuk sekali kelihatannya. Mana George? Tanya Paman Quentin dengan tiba-tiba. Anak-anak berdiam diri. Pak Guru yang menjawab, kami tidak tahu. Pagi ini ia tidak muncul. Jadi ia tidak belajar. Kenapa tidak? Tanya Paman Quentin. Keningnya mulai berkerut. Ia tak mengatakan apa-apa, kata Pak Guru dengan singkat. Saya rasa ia tersinggung, karena tadi malam kita bersikap tegas mengenai tim. Dengan begini ia hendak menyatakan kekesalan hatinya. Nakal benar anak itu, kata ayah George dengan marah. Aku heran, ada apa dengannya akhir-akhir ini? Fanny, kemarilah sebentar. Tahukah engkau bahwa George tidak ikut belajar hari ini? Bibi Fanny masuk, kelihatannya sangat khawatir. Di tangannya ada sebuah botol kecil. George tidak mengikuti pelajaran, kata Bibi mengulangi ucapan Paman. Aneh. Di mana dia sekarang? Saya rasa Anda tak perlu mengkhawatirkannya, ujar Pak Guru dengan tenang. Mungkin ia merajuk, lalu pergi mengajak tim. Menurut pendapat saya yang lebih penting saat ini adalah kenyataan bahwa pekerjaan Anda nampaknya dirusak orang. Mudah-mudahan saja bukan oleh George. Anak itu sedang sakit hati, dan mungkin saja ingin membalas dendam karena anjingnya tak diizinkan masuk ke rumah. Tentu saja bukan George yang merusak, seru Dick. Ia marah, karena ada sangkaan bahwa saudara sepupunya akan berbuat sejahil itu. George takkan pernah berbuat jahat seperti itu, kata Julian. Tidak, George takkan sampai hati melakukannya, sambung Anne. Ia membela saudara sepupunya itu, walau dalam hatinya ia sangat bimbang. Bagaimanapun, George ada dalam kamar kerja kemarin malam. Aku merasa yakin bahwa George takkan melakukan perbuatan seperti itu. Bahkan berniat pun tidak, kata Bibi. Fanny, kertas-kertas tulisanmu mungkin tercecer. Sedang mengenai tabung-tabung yang pecah, barangkali kena tirai jendela yang melambung tertiup angin. Kapan saat terakhir kau melihat kertas-kertasmu itu? Kemarin malam, kata Paman Quentin. Aku masih sempat meneliti sekali lagi, dan memeriksa angka-angka supaya benar-benar cocok. Halaman-halaman yang hilang itu mengandung arti sari rumusku. Apabila jatuh ke tangan orang lain, mereka akan bisa memakai penemuan rahasiaku. Aku sungguh-sungguh bingung karenanya. Aku harus tahu, apa yang terjadi dengan kertas-kertasku itu. Botol ini kutemukan dalam kamar kerjamu, Quentin, ujar Bibi Fanny sambil menunjukkan botol kecil yang ada di tangannya. Kaukah yang menaruhnya di sana?
Aku menemukannya di atas ambang pengaman dekat pediangan. Paman mengambil botol itu, lalu mengamat-amatinya. Minyak kamper, katanya sambil membaca tulisan yang tertera pada etiket botol. Tentu saja bukan aku yang menaruhnya di sana. Untuk apa? Loh, kalau begitu siapa yang melakukannya? Tanya Bibi dengan heran. Anak-anak tidak ada yang pilek. Lagi pula mereka takkan mengambil minyak ini dan membawanya ke kamar kerjamu, lalu memakainya di sana. Benar-benar luar biasa. Mereka heran semuanya. Kenapa sebuah botol minyak kamper tiba-tiba terletak dalam kamar kerja? Hanya satu orang saja yang bisa menebak, kenapa botol itu ada di situ. Tiba-tiba teringat bahwa menurut cerita George, ia membawa Tim ke kamar kerja lalu menggosoknya dengan minyak obat di situ. Tim batuk, dan karenanya perlu diobati. Astaga, sekarang bagaimana? Sayang George melupakan botol itu dalam kamar kerja. Air muka Anne berubah menjadi merah lagi, sementara ia memandang botol itu. Mata Pak Guru Roland pagi itu ternyata sangat tajam. Ia melihat perubahan yang terjadi pada Anne. Anne, ada sesuatu yang kau ketahui sehubungan dengan botol itu, kata Pak Guru sekonyong-konyong. Kaukah yang meletakkannya di kamar kerja? Tidak, jawab Anne. Saya sama sekali tidak masuk ke sana. Kan sudah saya katakan tadi. Tetapi ada sesuatu yang kau ketahui mengenai botol itu, kata Pak Guru sekali lagi. Semuanya menatap Anne. Anak itu membalas pandangan mereka. Hatinya berdebar-debar. Persoalannya benar-benar gawat. Ia tak boleh membocorkan rahasia George. Tak boleh. Kedudukan anak itu sudah cukup sulit. Anne mengerutkan bibir. Tetapi ia tetap tak mau menjawab. Anne, sapa Pak Guru Roland dengan garang. Kau harus menjawab jika ditanya. Anne masih saja membisu. Kedua abangnya memandangnya. Mereka merasa bahwa sikap membangkang adik mereka itu ada hubungannya dengan George. Tetapi mereka tidak tahu bahwa George malam kemarin membawa Tim masuk ke dalam. Anne, manis, kata Bibi Fanny dengan lembut. Kalau ada sesuatu yang kau ketahui, kau harus menceritakannya pada kami. Barangkali dengannya kami akan berhasil mengetahui apa yang terjadi dengan kertas-kertas kepunyaan Paman Quentin. Kertas-kertas itu penting sekali artinya. Tetapi Anne berkeras tak mau membuka mulut. Air matanya berlinang-linang. Julian meremas lengannya, sebagai tanda setia kawan. Jangan ganggu Anne lagi, katanya pada ketiga orang dewasa yang berdiri di depan mereka. Kalau ia merasa tak bisa mengatakannya, tentu ada alasannya yang penting. Kurasa ia melindungi George, kata Pak Guru. Betul kan, Anne? Anne menangis terseduh-seduh. Sambil merangkul adiknya, Julian berkata sekali lagi, Anne jangan diganggu. Tidakkah kalian melihat bahwa ia sedang bingung? Biar George sendiri yang mengatakan, jika ia beranggapan sudah waktunya untuk masuk kembali, kata Pak Guru Roland. Saya yakin anak itu tahu sebabnya botol itu bisa sampai di kamar kerja. Dan kalau ia sendiri yang menaruhnya, berarti George masuk ke sana. Dia satu-satunya yang masuk ke situ. Anak-anak sama sekali tak bisa membayangkan kemungkinan bahwa George bisa merusak hasil pekerjaan ayahnya. Tetapi Anne merasa bimbang, karena khawatir bahwa memang George yang melakukan. Ia menangis terseduh-seduh dalam pelukan abangnya. Kalau George nanti datang, suruh masuk ke kamar kerjaku, kata Paman Quentin dengan jengkel. Bagaimana orang bisa bekerja, kalau terus-menerus ada gangguan? Dari dulu aku sudah selalu tak menyetujui adanya anak-anak dalam rumah. Paman keluar sambil marah-marah. Anak-anak merasa lega melihat dia pergi. Pak Guru mengatupkan buku-bukunya yang terletak di atas meja. Pagi ini kita tidak bisa lagi melanjutkan pelajaran, katanya. Kenakan pakaian tebal kalian. Pergilah jalan-jalan sebentar, sampai saat makan siang. Ya, itu ide yang baik, sambut Bibi Fanny. Ia kelihatan pucat dan cemas. Bibi keluar, diikuti oleh Pak Guru Roland. Aku tak tahu, apakah Pak Guru berniat ikut jalan-jalan dengan kita, kata Julian setengah berbisik. Kita harus cepat-cepat keluar dan mencari George.
Kita harus memperingatkannya tentang kejadian di sini. Betul, kata Dick. Keringkan air matamu, En sayang. Cepatlah ambil mantel kalian. Kita menyelinap keluar kebun, sebelum Pak Guru turun lagi. Kutanggung George berjalan-jalan ke tempat yang disukainya di atas bukit-bukit batu. Kita songsong dia ke sana. Anak-anak bergegas mengenakan pakaian tebal mereka, lalu pergi menyelinap keluar. Mereka lari cepat-cepat melintasi kebun, dan sudah berada di luar pagar sebelum Pak Guru Roland tahu bahwa ketiga anak itu sudah menghilang. Mereka bergegas ke bukit-bukit batu, sambil mencari-cari George. Itu dia. Bersama tim, seru Julian sambil menunjuk ke depan. Kemudian ia berteriak-teriak memanggil, George, George, cepatlah kemari. Ada sesuatu yang perlu kami ceritakan padamu. 12 George terlibat dalam kesulitan. Ada apa? Tanya George melihat ketiga saudara sepupunya bergegas-gegas menyongsongnya. Ada kejadian gawat, ya, George. 3 lembar yang penting-penting dari buku yang sedang ditulis oleh ayahmu hilang dicuri orang, kata Julian dengan napas terengah-engah. Kecuali itu tabung-tabung percobaannya juga pecah berantakan. Menurut pendapat Pak Guru, mungkin kau terlibat dalam kejadian itu. Jahat benar pikirannya, seru George, sementara matanya berkilat-kilat karena marah. Seakan-akan aku sampai hati melakukan kejahilan seperti itu. Kenapa ia sampai mengira aku yang melakukannya? Kau meninggalkan botol obat di atas ambang pengaman dekat perapian dalam kamar kerja ayahmu, George, ujar Anne menerangkan. Aku tak melaporkan ceritamu tentang kejadian malam kemarin. Tapi rupa-rupanya Pak Guru Roland merasa bahwa botol minyak gosok itu ada hubungannya denganmu. Jadi kau tak menceritakan pada abang-abangmu bahwa kemarin malam aku memasukkan tim ke dalam rumah, tanya George. Sebetulnya tak banyak yang bisa diceritakan, Julian. Tengah malam ku dengar tim terbatuk-batuk. Lalu ku kenakan pakaian seadanya supaya tidak kedinginan. Aku turun ke bawah, dan kuajak tim masuk ke kamar kerja ayah. Api dalam pediangan di situ masih menyala. Ibu menyimpan sebotol minyak yang selalu dipakainya untuk menggosok dada apabila ia batuk-batuk. Menurut perasaanku, minyak itu pasti akan menolong tim yang sedang batuk-batuk pula. Kuambil botol itu, lalu kugosokkan minyak obat ke dada tim. Tahu-tahu kami tertidur di depan pediangan, sampai pukul 6 pagi. Aku masih mengantuk ketika terbangun itu. Jadi aku lupa mengembalikan botol minyak ke tempatnya lagi. Cuma itulah yang terjadi semalam. Kalau begitu kau tak mengambil beberapa lembar kertas dari buku yang sedang ditulis paman. Dan kau tak memecahkan tabung-tabung percobaan di kamar kerjanya, tanya Anne. Tentu saja tidak, tolol, kata George tersinggung. Dan rupanya kau ini, menanyakan hal-hal seperti itu padaku. George tak pernah bohong. Saudara-saudara sepupunya selalu mempercayai kata-katanya, walau kedengarannya sangat sukar diterima. Ketiga anak itu menatapnya, sedang George membalas tatapan mereka. Kalau begitu, siapa yang mengambil kertas-kertas itu, kata Julian dengan bingung. Jangan-jangan tercecer, dan mungkin akan ditemukan lagi oleh ayahmu. Kurasa ia menyimpannya di suatu tempat yang aman, tetapi sesudah itu lupa. Sedang tabung-tabung percobaan bisa saja terjungkir, lalu pecah. Menurut perasaanku, tempat-tempatnya ada yang kelihatannya goyah. Kurasa aku sekarang akan kena marah, karena memasukkan tim ke dalam kamar kerja, kata George. Dan karena tak ikut belajar pagi ini, sambung Dick. Kau ini benar-benar konyol, George. Aku belum pernah mengenal anak yang begitu gampang terjerumus dalam kerumitan seperti engkau. Apakah tidak lebih baik kau menunggu di luar, sampai mereka sudah agak tenang, tanya Anne. Tidak, jawab George dengan tegas. Kalau aku akan kena marah, lebih baik sekarang juga. Aku tidak takut. Anak itu berjalan menuruni jalan di bukit, diikuti oleh tim yang seperti biasa berlari-larian mengelilingi tuannya. Ketiga saudara sepupunya mengikuti dari belakang. Mereka merasa tak enak, karena sebentar lagi akan mengalami kesulitan. Pak Guru Roland kebetulan melihat dari jendela, ketika anak-anak datang beriringan.
Dengan segera ia membuka pintu depan. Ia melirik George. Ayahmu menyuruhmu menghadap ke kamar kerja, katanya. Kemudian dipandangnya ketiga anak lainnya. Kenapa kalian pergi dengan tidak menunggu aku dulu, tanyanya jengkel. Aku tadi sebenarnya ingin pergi bersama kalian. Oh ya, wah, maaf, ujar Julian dengan sopan. Ia tak mau menatap guru pembimbing mereka. Kami cuma jalan-jalan sebentar ke Bukit Batu. Georgina, kau kemarin malam masuk ke kamar kerja ayahmu, tukas Pak Guru sambil menatap George, sementara anak itu membuka mantel dan topinya. Aku hanya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ayahku, dan bukan pertanyaan-pertanyaanmu, ujar George menantang. Kau ini kurang ajar, perlu dipukul, kata Pak Guru Roland. Kalau aku jadi ayahmu, pasti kulakukan. Tapi kau bukan ayahku, jawab George dengan ketus. Ia menghampiri pintu kamar kerja, lalu membukanya. Di dalam tak ada orang. Ayah tak ada di dalam, kata George. Sebentar lagi akan datang, kata Pak Guru. Masuk saja ke dalam, dan tunggu di situ. Sedang kalian naik ke atas. Bersihkan badan, karena sebentar lagi kita makan siang. Ketiga anak itu naik ke atas dengan langkah-langkah berat. Mereka merasa tak enak, meninggalkan George sendiri menghadapi nasib. Mereka mendengar suara tim melolong-lolong di luar. Anjing itu rupanya tahu bahwa tuannya sedang mengalami kesukaran. Ia ingin menemani. George duduk di kursi sambil menatap api di pediangan. Diingatnya bagaimana ia duduk di atas permadani di depan api pediangan, sambil menggosok-gosok dada tim yang sakit batuk dengan minyak obat. Konyol. Kenapa dia sampai bisa lupa dan tidak mengembalikan botol itu ke tempatnya semula? Paman Quentin masuk sambil merengut. Ia memandang anaknya dengan garang. Kau di sini kemarin malam, George, tanyanya. Ya, ayah, jawab George segera. Apa yang kau lakukan di sini, tanya ayahnya. Kau kan tahu, anak-anak tidak boleh masuk ke kamar kerjaku. Aku tahu, sahut George. Tapi kemarin malam aku tak tahan mendengar tim batuk-batuk terus. Karenanya sekitar pukul 12:30 aku menyelinap keluar, lalu mengajaknya masuk. Kamar ini waktu itu tinggal satu-satunya yang masih hangat. Oleh sebab itu aku lantas duduk di sini, lalu menggosok dadanya dengan minyak yang biasa dipakai ibu jika sedang batuk-batuk. Kau menggosok dadanya dengan minyak kamper, seru Paman Quentin tercengang. Gila-gilaan, apa gunanya? Kurasa itu tidak gila-gilaan, ujar George, kuanggap ada gunanya. Dan batuknya hari ini sudah sangat berkurang. Aku menyesal masuk ke ruang kerja ini. Tapi aku tak menyentuh apa-apa. Kemarin malam terjadi sesuatu yang gawat di sini, George, kata ayahnya sambil memandang George dengan serius. Beberapa tabung percobaan yang kupakai untuk mengadakan eksperimen penting kutemukan pecah berantakan. Dan yang lebih parah lagi, 3 lembar kertas yang penting hilang dari buku yang sedang kutulis. Kau berani bersumpah bahwa kau tak tahu menahu tentang kertas-kertas itu. Aku tak tahu menahu tentang kertas-kertas ayah yang hilang, ujar George sambil menatap mata ayahnya. Matanya sendiri bersinar biru cerah. Paman Quentin merasa yakin bahwa George tidak bohong. Anak itu tak tahu menahu tentang kejadian kemarin malam. Kalau begitu, di mana kertas-kertas pentingnya? George, kata Paman Quentin dengan suara yang sudah menjadi lebih tenang, ketika aku pergi tidur pukul 11 kemarin malam, di sini semuanya masih beres. Ketiga lembar kertas yang penting itu masih kubaca sekali lagi, dan kuperiksa isinya. Tapi pagi ini tahu-tahu sudah lenyap. Kalau begitu hilangnya mesti antara pukul 11 dan pukul 1 tengah malam, kata George. Aku ada di sini dari saat itu sampai pukul 6 pagi. Tapi siapa yang mengambil? Tanya ayahnya kebingungan. Kalau aku tidak salah, jendela-jendela terkunci semua. Dan tak ada yang tahu kecuali aku sendiri bahwa ketiga lembar kertas itu penting. Benar-benar luar biasa kejadian ini. Pak Guru Roland mungkin tahu bahwa kertas-kertas itu penting, ujar George lambat-lambat. Ah, tak mungkin, Edan, ujar Paman Quentin. Dan andaikan ia menyadari pentingnya kertas-kertas itu,
mustahil dia yang mengambil. Roland orang yang baik sekali. Oh ya, aku teringat lagi, kenapa pagi ini kau tak mengikuti pelajaran? Aku tak mau lagi belajar dengan orang itu, jawab George. Aku benci padanya. George, kata ayahnya dengan marah. Aku tak senang mendengar kau ngomong begitu. Apakah kau ingin kehilangan Tim? Tidak, ayah, jawab George. Ia merasa lemas mendengar ancaman ayahnya itu. Ayah tidak adil, memaksa aku dengan jalan mengancam akan membuang Tim. Jika ayah melakukannya, aku akan minggat. George tidak menangis. Ia duduk lurus-lurus di kursi, dengan mata menatap ayahnya. Sikapnya menantang. Paman Quentin mengeluh. Ia teringat, sewaktu kecil dia pun sering kali disebut anak yang sukar. Mungkin George mendapat sifat keras itu dari dia. Sebetulnya anak itu bisa baik dan manis. Tetapi sekarang, George duduk dengan sikap membandel di depannya. Sekali lagi Paman Quentin mengeluh. Ia bingung, tak tahu apa yang harus diperbuatnya dengan George. Lebih baik ia ngomong dulu dengan istrinya. Paman Quentin bangkit, lalu berjalan ke pintu. Tunggu di sini, aku harus ngomong sebentar dengan ibumu tentang dirimu. Tapi jangan bicarakan tentang aku dengan Pak Guru, kata George meminta. Ia merasa yakin, guru pembimbing itu pasti akan mengusulkan hukuman yang berat-berat untuknya dan Tim. Ayah, coba kemarin malam Tim ada dalam rumah. Coba ia seperti biasanya tidur di kamarku. Pasti ia bisa mendengar ada orang yang hendak mencuri kertas-kertas penting itu. Lalu ia menggonggong dan membangunkan seisi rumah. Paman Quentin diam saja. Tetapi ia sadar bahwa kata George itu benar. Tim takkan membiarkan ada orang lain masuk ke kamar kerja. Aneh. Kalau ada orang memanjat jendela kamar kerja dari luar, mengapa Tim tidak menggonggong tengah malam kemarin? Tetapi letak kandangnya di sisi lain. Jadi bisa saja ia memang tak mendengar apa-apa. Pintu kamar kerja ditutup Paman Quentin. George masih terduduk di kursinya. Matanya menatap rak sebelah atas pediangan. Di atas rak terdapat sebuah jam yang berdetak-detik. George merasa sengsara. Segala-galanya kacau balau. Sementara memandang itu, ia menghitung-hitung papan pelapis dinding cerobong pediangan. Begitu saja, karena iseng. Berapa jumlah papan pelapis di situ? 8. Berapa? 8. Kenapa angka 8 menarik baginya? Di mana disebut-sebut persoalan 8 papan pelapis dinding? George berusaha mengingat-ingat. Ah ya, tentu saja. Dalam petunjuk jalan rahasia, di kain linen tertera 8 kotak bujur sangkar. Sayang, di rumah pertanian Kirin Farm tidak terdapat 8 lembar papan pelapis di atas tempat pediangan. George memandang keluar jendela, karena ingin tahu apakah kamar itu menghadap ke timur. Ia hendak melihat letak matahari. Tetapi sinarnya tidak masuk lagi ke kamar, karena hari sudah siang. Namun tadi pagi kamar itu diterangi cahaya matahari. Jadi mestinya menghadap ke timur. Bayangkan. Ia berada dalam kamar yang menghadap ke timur. Dan di situ ada sebagian dinding yang berpapan pelapis 8 buah. Apakah lantai di situ juga dari batu? Lantai kamar berlapis karpet tebal. George bangkit dari duduknya, lalu pergi ke dinding. Disingkapkannya tepi karpet di situ. Matanya menatap ubin batu yang lebar-lebar. Kamar kerja itu berlantai batu. George duduk lagi di tempatnya. Ia memandang ke 8 papan yang di atas pediangan. Dicobanya mengingat-ingat papan yang mana yang diberi tanda silang pada gambar petunjuk. Tetapi tak mungkin petunjuk itu memaksudkan sebuah kamar di Pondok Kirin. Jalan rahasia berawal di Kirin Farm, yang ditinggali keluarga petani Sanders. Tetapi siapa tahu, barangkali saja jalan rahasia terdapat di Pondok Kirin. Memang, kain petunjuk itu ditemukan di Kirin Farm. Tetapi kenyataan itu tidak perlu berarti bahwa jalan rahasia berawal di sana, meski Ibu Sanders merasa demikian. Hati George berdebar-debar. Ke-8 papan itu harus kuperiksa semua, untuk mencari papan yang pada kain petunjuk diberi tanda silang, pikirnya.
Barangkali saja bisa tergeser, dan sekonyong-konyong aku akan berhadapan dengan lubang tempat masuk ke jalan rahasia. Ia bangkit untuk melaksanakan niatnya. Tetapi tepat pada saat itu pintu kamar terbuka. Ayahnya masuk dengan wajah serius. "Aku sudah ngomong dengan ibumu," katanya. "Ia juga sependapat bahwa kau telah bersikap tak menurut, kurang ajar dan menantang. Kami tak bisa membiarkan kelakuanmu yang seperti itu, George. Kau perlu dihukum." George memandang ayahnya dengan perasaan cemas. Asal jangan Tim ikut-ikut dihukum. Tetapi tentu saja hukuman itu ada sangkut pautnya dengan Tim. "Sehari ini kau harus tinggal di kamarmu. Kau harus segera tidur. Kecuali itu kau tak boleh bermain-main dengan Tim selama 3 hari, kata ayahnya. "Akan kusuruh Julian mengurus makanan dan mengajaknya jalan-jalan. Kalau kau masih tetap membandel, kami akan terpaksa memberikan Tim pada orang lain." Kedengarannya memang aneh, tetapi aku khawatir Tim berpengaruh jelek terhadap dirimu. "Tidak, ayah. Itu tidak benar," teriak George. "Aduh, dia akan sedih sekali apabila aku tak boleh melihatnya selama 3 hari. "Nasi sudah menjadi bubur, George," ujar ayahnya. "Sekarang kau langsung masuk ke tempat tidur. Di sana kau pikirkan baik-baik kata-kataku tadi. Aku sangat kecewa melihat kelakuanmu selama masa liburan ini. Kukira pergaulanmu dengan ketiga saudara-saudara sepupumu telah mengubah watakmu menjadi anak perempuan yang biasa dan penurut. Tapi kenyataannya kau bahkan menjadi lebih parah." Paman membuka pintu. George keluar. Dengan kepala diangkat tinggi-tinggi. Didengarnya suara orang-orang sedang makan siang di kamar makan. Ia segera naik ke tingkat atas, lalu berganti pakaian dengan baju tidur. Sambil masuk ke tempat tidur, pikirannya melayang ke anjingnya. Ia merasa sedih, karena tak boleh melihat Tim selama 3 hari. Takkan ada yang bisa tahu betapa sayang George pada Tim. Joanna masuk membawa baki berisi makanan. "Sayang, kau harus tidur sekarang," kata juru masak itu dengan suara riang. "Kau tak boleh keras kepala. Kalau kau tak membangkang lagi, pasti sebentar lagi akan diperbolehkan turun ke bawah." George makan dengan segan-segan. Ia tak merasa lapar. Kemudian ia merebahkan diri, sambil memikirkan Tim. Pikirannya juga melayang ke 8 bidang papan yang terpasang di atas rak pediangan. Mungkinkah papan-papan itu yang tertera gambarnya pada petunjuk jalan rahasia? George memeras otak sambil memandang keluar jendela. "Astaga," katanya tiba-tiba. Dengan segera ia menegakkan badan dan duduk di tempat tidur. Hujan salju. Sewaktu melihat langit yang gelap pagi tadi, sudah kukira hari ini akan turun salju. Turunnya lebat sekali. Nanti malam pasti sudah tebal hamparan salju di tanah. Tim yang malang. Mudah-mudahan saja Julian mengurus supaya kandangnya tidak kemasukan salju yang kena tiup angin. George banyak waktunya untuk berpikir, karena tak ada kesibukan lain yang bisa dikerjakannya di tempat tidur. Joanna datang kembali untuk mengambil baki. Tetapi kecuali dia, tak ada lagi yang datang. George merasa yakin, anak-anak pasti dilarang naik ke atas untuk menemaninya. Ia merasa kesepian dan tersisih. Ia berpikir-pikir tentang kertas-kertas ayahnya yang hilang. Mungkinkah Pak Guru Roland yang mengambil? Bagaimanapun juga, ia sangat menaruh minat terhadap pekerjaan ayahnya. Dan kelihatannya Pak Guru juga memahami persoalannya. Pencuri harus seseorang yang tahu kertas-kertas mana yang penting. Dan kalau pencuri itu masuk dari luar, tentunya Tim akan menggonggong. Kandangnya memang tidak berada pada sisi rumah yang bersamaan dengan kamar kerja, tetapi pendengaran anjing itu sangat tajam. "Kurasa yang mengambil mesti seseorang yang ada dalam rumah," kata George pada dirinya sendiri. "Dan pasti orang itu bukan anak-anak. Dan pasti juga bukan ibu atau Joanna. Jadi tinggal Pak Guru Roland. Lagi pula aku pernah memergokinya dalam kamar kerja, ketika aku terbangun karena geraman Tim." Sekonyong-konyong George terduduk di tempat tidur. "Kurasa Pak Guru Roland memang sengaja menginginkan Tim diusir dari rumah, karena ia mau mengaduk-aduk dalam kamar kerja lagi," katanya menarik kesimpulan.
Dan ia takut kalau Tim akan menggonggong lagi. Pantas ia sangat berkeras meminta agar Tim tetap di luar, sewaktu yang lain-lain sudah mengharap dan meminta untukku supaya Tim diperbolehkan masuk. Kurasa Pak Guru yang mencuri kertas-kertas itu. Ya, aku yakin dialah yang mencuri. George gelisah di tempat tidur. Mungkinkah memang Pak Guru yang mencuri kertas-kertas penting dan memecahkan tabung-tabung gelas yang diperlukan ayahnya untuk melakukan percobaan? George sangat menginginkan kedatangan ketiga saudara sepupunya supaya berunding dengan mereka. 13 Julian mendapat bukti ketiga anak yang ada di bawah merasa kasihan pada George. Tetapi Paman Quentin melarang mereka naik ke atas untuk menemaninya. Ada baiknya jika George disuruh sendirian untuk beberapa lama, supaya bisa memikirkan untung rugi tindakan-tindakannya selama ini, kata Paman. Kasihan George, kata Julian pada adik-adiknya. Sayang, ya, hujan salju. Lebat sekali turun salju. Julian pergi ke jendela dan memandang keluar. Aku mesti keluar untuk memeriksa keadaan kandang Tim, katanya. Jangan sampai ia tertimbun salju. Pasti ia tercengang-cengang, karena belum pernah melihatnya. Tim heran sekali melihat tanah dan segala benda sekelilingnya dilapisi sesuatu yang berwarna putih dan lembut. Anjing itu berbaring dalam kandangnya sambil memandang gumpalan-gumpalan salju yang jatuh dengan pelan dari langit. Matanya yang besar berwarna coklat bergerak-gerak mengikuti jatuhnya gumpalan-gumpalan sampai ke tanah. Tim bingung dan sedih. Mengapa ia harus sendirian tinggal dalam kandang yang dingin di luar? Mengapa George tidak datang untuk mengajaknya bermain-main? Mungkinkah tuannya tidak sayang lagi padanya? Anjing itu merasa sengsara, seperti George pula. Tim gembira sekali ketika Julian datang, dan melonjak-lonjak menyambutnya. Nah, Tim, sapa Julian. Apa kabar? Biar kusingkirkan dulu salju yang bertumpuk di sini, dan kuputar letak kandangmu. Supaya tak ada salju terbang masuk ke dalam. Nah, begini lebih baik. Tidak Tim, kita bukan akan jalan-jalan. Jangan sekarang. Julian masih bermain-main sebentar dengan anjing yang malang itu. Kemudian ia masuk lagi. Adik-adiknya menyongsong ke pintu kamar duduk. Julian, Pak Guru mau berjalan-jalan sendiri. Bibi Fanny beristirahat sebentar, sedang Paman Quentin sibuk di kamar kerjanya. Bagaimana kalau kita naik ke atas dan ngobrol dengan George? Kita kan dilarang oleh Paman Quentin, kata Julian. Aku juga tahu, ujar Dick. Tapi aku berani menanggung risiko ketahuan, asal George bisa menjadi agak gembira karenanya. Tentunya ia merasa sedih sekali, harus berbaring sendirian. Apalagi karena tak diperbolehkan bertemu dengan Tim selama berhari-hari. Yah, kalau begitu biar aku saja yang ke atas, karena aku yang tertua, kata Julian. Kalian berdua menunggu dalam kamar duduk sambil ngobrol. Dengannya Paman Quentin akan mengira kita semua ada di sini. Aku menyelinap ke atas, dan bicara sebentar dengan George. Baiklah, kata Dick menerima usul itu. Kirim salam padanya. Katakan, kami akan mengurus Tim. Julian menyelinap naik ke atas. Dibukanya pintu kamar George lalu ditutupnya kembali setelah ia melangkah ke dalam dengan hati-hati. Dilihatnya George duduk di tempat tidur. Anak perempuan itu memandangnya dengan wajah berseri-seri. Set, bisik Julian. Sebetulnya aku tak boleh kemari. Wah, Julian, kata George bergembira. Untung kau kemari. Aku sangat kesepian. Kemarilah, duduk di sebelah sini. Jadi kalau tiba-tiba ada yang datang, kau bisa cepat-cepat bersembunyi. Julian duduk ke tempat yang ditunjukkan. George mulai mencurahkan segala pendapat yang dipikirkannya selama berbaring sendirian. Kurasa Pak Guru Roland yang mencuri kertas-kertas itu. Benar, aku yakin, katanya. Aku mengatakannya bukan karena aku benci padanya. Sungguh, Julian, bukan itu alasannya. Soalnya, aku kan pernah memergokinya menyelinap dalam kamar kerja ayah pada suatu siang. Dan sesudah itu sekali lagi di tengah malam. Mungkin saja dia dulu mendengar kabar tentang penyelidikan ayah, lalu datang melamar dengan maksud hendak mencuri hasil pekerjaan itu.
Ia bernasib mujur bahwa kita memerlukan seorang guru pembimbing. Aku merasa pasti dialah yang mencuri kertas-kertas penting itu. Dan aku juga merasa pasti, tim sengaja dimintanya supaya dikeluarkan dari rumah, supaya ia bisa leluasa mencuri dengan tak terdengar oleh anjingku itu. Jadi tim tidak bisa menggeram untuk memberitahukan pada kita. Entahlah, George, sambut Julian. Anak itu tak bisa menerima sangkaan saudara sepupunya bahwa guru pembimbing mereka melakukan perbuatan sejahat itu. Kedengarannya terlalu mengada-ada, dan sukar dipercayai. Kan banyak hal-hal mustahil yang ternyata toh terjadi, kata George. Banyak sekali, dan ini satu di antaranya. Nah, kalau memang benar Pak Guru yang mencuri kertas-kertas itu, tentunya sekarang masih ada dalam rumah, kata Julian. Sepanjang hari Pak Guru belum keluar. Tentunya kertas-kertas itu disembunyikannya di salah satu tempat dalam kamar tidurnya. Tentu saja, ujar George dengan hati berdebar-debar. Ah, coba dia keluar sekarang. Pasti akan kuperiksa kamarnya sekarang juga. George, kau tak bisa berbuat seperti itu, kata Julian kaget. Menurut perasaannya, perbuatan demikian tidak pantas. Kau tak tahu apa saja yang bisa kulakukan, jika aku mau, kata George. Bibirnya yang menipis menunjukkan kebulatan tekad. Hei, bunyi apa itu? Mereka mendengar pintu tertutup dengan suara keras. Julian mengendap-endap mendekati jendela, lalu mengintip keluar. Saat itu salju sedang tidak turun sebentar. Pak Roland memakai kesempatan baik itu untuk pergi keluar rumah. Rupanya dia hendak jalan-jalan sebentar, mencari hawa segar. Pak Roland yang keluar, kata Julian. Wah, aku bisa memeriksa kamarnya sekarang. Asal kau berjaga-jaga di depan jendela, untuk memberitahukan padaku apabila ia datang kembali, kata George. Seketika itu juga ia menyingkapkan selimut dan meloncat bangkit. Jangan, George, larang Julian. Tidak baik, membongkar-bongkar kamar orang. Lagi pula kalau memang dia pencurinya, kertas-kertas itu pasti dibawanya serta. Bahkan mungkin saat ini ia pergi untuk menyerahkannya pada teman sekomplotan. Tak pernah terpikir olehku kemungkinan itu, ujar George sambil menatap Julian, lemas tubuhku mendengarnya. Tentu saja saat ini ia mungkin sedang bermaksud untuk menyerahkan surat-surat itu pada komplotannya. Misalnya saja, Pak Guru mengenal kedua seniman yang tinggal di Kirin Farm. Bisa saja mereka pun termasuk komplotan. Ah George, janganlah sekonyol itu, kata Julian. Kau ini terlalu mengada-ada. Enak saja ngomong, tentang komplotan dan entah apa lagi. Kalau ada orang mendengar omonganmu, pasti akan mengira kita sedang menghadapi petualangan seru. Memang, ujar George sekonyong-konyong. Wajahnya sangat serius. Aku bisa merasakannya. Kita sedang berhadapan dengan suatu petualangan hebat. Julian memandang saudara sepupunya sambil berpikir-pikir. Mungkinkah kata-kata George ada benarnya? Julian, maukah kau menolongku? Tanya George. Tentu saja, jawab Julian dengan segera. Pergilah keluar dan ikuti Pak Guru Roland, kata George. Tapi jangan sampai ia melihatmu. Dalam lemari gantung di serambi dalam ada sebuah mantel hujan berwarna putih. Kalau kau memakainya, takkan mudah kelihatan di tengah salju. Kau mengikuti dari belakang. Perhatikan kalau ia berjumpa dengan orang lain, dan menyerahkan sesuatu yang kelihatannya seperti kertas-kertas yang dicuri dari buku ayahku. Kau kan tahu, maksudku kertas ukuran besar yang biasa dipakai olehnya untuk membuat catatan ilmiah. Kau tidak bisa keliru, karena ukurannya besar sekali. Baiklah, kata Julian. Tapi sebelum aku pergi, kau harus berjanji takkan menggeledah kamarnya. Kau tak bisa melakukan hal-hal semacam itu, George. Bisa saja, kata George. Tapi aku takkan melakukannya, asal kau menolongku membuntuti Pak Guru Roland. Aku yakin ia pergi keluar, karena hendak menyerahkan barang curiannya pada teman-teman sekomplotannya. Dan tanggung mereka itu kedua seniman di Kirin Farm, yang pura-pura tak dikenal olehnya. Nanti akan ternyata bahwa kau keliru, ujar Julian sambil berjalan menuju ke pintu.
Kurasa aku takkan bisa membuntuti Pak Guru lagi, karena ia keluar 5 menit yang lalu. Tentu saja kau bisa, tolol. Kan kelihatan jejak sepatunya dalam salju, kata George. Oh ya, Julian. Aku sampai lupa menceritakan sesuatu yang sangat menarik. Tapi sekarang tak ada waktu lagi, karena kau harus cepat-cepat menyusul. Nanti saja naik lagi kemari, kalau kau sudah kembali. Soalnya tentang jalan rahasia. Oh ya, kata Julian dengan gembira. Selama itu ia merasa sangat kecewa, karena usaha mereka mencari dan memeriksa sama sekali tak mendatangkan hasil. Baiklah, akan kucoba menyelinap ke atas lagi nanti. Kalau aku tak muncul, berarti aku tidak bisa. Jadi kau harus menunggu sampai saat tidur. Sudah itu Julian keluar, sambil menutup pintu dengan hati-hati sekali. Ia menyelinap turun. Sesampai di bawah ia menjengukkan kepala sebentar di celah pintu kamar duduk yang dibukanya sedikit. Ia berbisik pada kedua adiknya, bahwa ia akan keluar untuk membuntuti Pak Guru yang sedang jalan-jalan. Nanti kuceritakan sebabnya, katanya singkat. Diambilnya mantel hujan putih dari lemari di serambi dalam, lalu diselubungkan ke tubuhnya. Tertutup selubung putih, Julian masuk ke kebun sambil mengendap-endap. Salju sudah mulai turun lagi. Tetapi belum lebat, sehingga jejak kaki Pak Guru Roland masih bisa terlihat karena belum habis tertimbun salju baru. Orang itu memakai sepatu tinggi yang besar. Jejak-jejaknya nampak jelas di atas salju yang terhampar di tanah setebal 15 cm. Julian berjalan cepat-cepat, mengikuti arah jejak. Daerah pedesaan saat itu menampakkan suasana musim dingin yang sejati. Semuanya kelihatan putih diliputi salju. Langit berawan tebal. Dari warnanya Julian tahu bahwa masih banyak lagi salju yang akan turun ke bumi. Pak Guru Roland masih belum nampak di depannya. Julian mempercepat langkahnya. Jejak-jejak sepatu besar yang sepasang itu diikutinya, lewat jalan besar, lalu membelok memasuki jalan setapak yang melintasi padang. Julian berjalan tersaruk-saruk, matanya terpaku ke jejak sepatu. Sekonyong-konyong ia berhenti, karena mendengar suara orang berbicara. Di sisi kanan jalan itu ada sebuah semak yang agak besar. Suara yang didengarnya datang dari arah situ. Julian menghampiri semak dengan hati-hati. Sekarang ia bisa mendengar suara Pak Guru berbicara dengan setengah berbisik. Julian tak bisa menangkap kata-katanya. Ia ngomong dengan siapa, pikirnya heran. Julian merayap semakin dekat ke semak. Di bawah semak tak ada salju, karena tertahan daun-daun yang menaungi di atasnya. Julian memutuskan untuk merangkak ke dalam lekuk tanah tak bersalju itu. Semak itu berduri daunnya, tetapi ia tak peduli. Dari dalam lekuk, ia akan bisa mengintip ke sebelah sana. Dengan hati-hati Julian merangkak ke bawah semak dan ke dalam lekuk yang ada di bawahnya. Dahan dan ranting di situ tak berdaun. Disingkapkannya ranting-ranting yang menghalangi pandangan dengan hati-hati. Julian sangat kaget ketika melihat Pak Guru sedang bicara dengan kedua seniman yang tinggal di Kirin Farm. Pak Roland sedang bisik-bisik dengan Pak Thomas dan Pak Wilton. Ternyata kata George memang benar. Guru pembimbing mereka keluar untuk bertemu dengan kedua orang itu. Dan sementara Julian mengintip dari balik ranting-ranting kering, ia melihat betapa Pak Guru menyerahkan beberapa lembar kertas yang dilipat dua pada Pak Thomas. Kelihatannya seperti kertas-kertas yang berasal dari buku Paman Quentin, kata Julian dalam hati. Benar-benar aneh. Kelihatannya semua ini mirip seperti komplotan, dan Pak Roland sebagai tokoh utama. Pak Thomas memasukkan kertas-kertas itu ke dalam kantong mantelnya. Ketiga orang itu masih ngomong lagi sebentar. Mereka bisik-bisik, sehingga kuping Julian yang tajam itu pun tak bisa menangkap isi pembicaraan mereka. Kemudian mereka berpisah. Kedua seniman menuju ke Kirin Farm, sedang Pak Roland mengambil jalan setapak yang melintasi padang. Julian meringkuk dalam lekuk di bawah semak. Hatinya berdebar-debar. Kalau Pak Guru berpaling, pasti ia akan ketahuan. Tetapi untung orang itu berjalan terus, dengan tidak menoleh lagi.
Tak lama kemudian sudah nampak lagi di balik tirai hujan salju yang sementara itu sudah lebat lagi. Hari pun mulai gelap. Julian tak bisa melihat jalan dengan jelas. Ia bergegas berjalan di belakang Pak Guru, karena khawatir tersesat di tengah badai salju. Pak Guru Roland juga tak ingin berlama-lama di luar. Ia berjalan cepat-cepat menuju Pondok Kirin. Akhirnya ia sampai di pintu pagar kebun. Julian memperhatikan, sementara Pak Guru bergegas masuk ke rumah. Julian menunggu sebentar, menunggu saat sampai Pak Guru telah membuka pakaian luarnya. Sudah itu barulah ia menyusul. Sambil melewati kandang, ditepuk-tepuknya kepala Tim. Di depan pintu rumah yang membuka ke kebun dibukanya mantel putih serta sepatu tinggi. Sudah itu ia cepat-cepat menyelinap masuk ke kamar duduk, sebelum Pak Guru turun ke bawah dari kamar tidurnya. "Apa yang terjadi tadi?" tanya Dick dan Anne dengan segera, karena melihat wajah abang mereka tegang. Tetapi Julian tak bisa mengatakan, karena saat itu Joanna masuk membawa hidangan teh. Julian sangat kecewa, karena sepanjang sore itu ia tak bisa bicara dengan aman, karena setiap saat ada saja orang dewasa yang hadir dalam kamar duduk. Ia pun tak mendapat kesempatan untuk menyelinap ke atas dan mendatangi George. Sebenarnya ia sudah tak sabar lagi dan ingin cepat-cepat menceritakan hasil pengintipannya, tetapi ia tahu bahwa ia terpaksa menunggu. "Salju masih turun, Bibi Fanny?" tanya Anne. Bibi pergi ke depan, lalu membuka pintu untuk melihat keluar. Salju bertumpuk tinggi di depan tangga depan rumah. "Ya," katanya setelah masuk kembali ke kamar duduk. "Turunnya lebat sekali. Kalau terus-menerus turun selebat ini, nanti kita akan terkurung salju. Persis seperti musim dingin 2 tahun yang lalu. 5 hari lamanya kami tidak bisa keluar. Tukang susu tidak bisa datang. Begitu pula tukang roti. Untung saat itu di rumah banyak tersedia susu dalam kaleng, dan aku bisa membuat roti sendiri. Kasihan kalian. Besok tidak bisa jalan-jalan di luar, karena salju yang bertumpuk akan terlampau tebal." "Kirin Farm juga akan terkurung salju?" tanya Pak Guru Roland. "Oh ya, bahkan lebih parah lagi daripada rumah ini," ujar Bibi Fanny. "Tapi keluarga Sanders tak pernah khawatir, karena banyak persediaan makanan di sana. Mereka takkan bisa keluar dari rumah. Persis seperti kita, bahkan lebih banyak salju di sana." Julian heran, mengapa Pak Guru bertanya begitu. Apakah ia khawatir teman-temannya tak bisa pergi ke kantor pos untuk mengirimkan kertas-kertas rahasia itu? Atau mungkin mereka hendak membawanya pergi naik mobil atau bis? Julian merasa itulah jawaban atas pertanyaannya tadi. Ia kepingin sekali merundingkan persoalan itu dengan saudara-saudaranya. "Aduh, aku capek sekali," katanya kemudian, ketika jam menunjukkan waktu pukul 8 malam. "Kita tidur saja yuk." Dick dan Anne tercengang memandangnya. Julian, sebagai yang tertua, biasanya tidur paling lambat. Tetapi malam ini ia yang mengajak tidur. Tetapi Julian cepat-cepat mengedipkan mata. Dan karena kedua adiknya bukan anak-anak yang tolol, dengan segera mereka memahami maksudnya. Mereka segera menuruti contohnya. Dick menguap lebar-lebar, sedang Anne menggeliat sambil menggosok-gosok mata. Bibi Fanny meletakkan barang jahitannya sebentar ketika melihat gelagat anak-anak itu. "Wah, rupanya kalian sudah benar-benar mengantuk," katanya. "Kurasa kalian lebih baik pergi saja tidur sekarang." "Bolehkah saya pergi sebentar untuk menjenguk Tim?" tanya Julian. Bibinya mengangguk. Julian mengenakan sepatu tingginya yang terbuat dari karet serta mantelnya, lalu pergi ke pekarangan. Tanah di situ diliputi salju tebal. Kandang anjing sudah hampir tertimbun olehnya. Tim menginjak-injak salju yang jatuh di depan pintu kandangnya. Ia berdiri di tempat yang agak terbuka itu. Dipandangnya Julian ketika anak itu datang dari arah rumah. "Kasihan, kau harus sendiri di tengah salju yang dingin," kata Julian. Ditepuk-tepuknya kepala Tim. Anjing itu mendengking-dengking dengan pelan. Rupanya ia ingin diajak masuk ke dalam. "Coba aku boleh membawamu ke dalam," kata Julian menyesal. "Tapi biarlah, Tim."
Besok pagi aku akan datang melihatmu. Julian masuk lagi ke dalam rumah. Anak-anak mengucapkan selamat tidur pada Bibi Fanny dan Pak Guru Roland, lalu naik ke tingkat atas. Cepatlah berganti pakaian. Sudah itu kenakan mantel kamar kalian, lalu pergi ke kamar George, bisik Julian pada adik-adiknya. Jangan berisik, nanti terdengar oleh Bibi Fanny, lalu ia datang memeriksa ke atas. Ayo, cepat. Tak sampai 3 menit kemudian anak-anak sudah berkumpul dan duduk di atas tempat tidur George. Anak itu sangat senang melihat ketiga saudara sepupunya datang. Anne langsung masuk ke bawah selimut, karena kakinya kedinginan. Bagaimana, Julian? Kau masih mengikuti Pak Guru Roland dari belakang, bisik George. Untuk apa Julian membuntuti? Tanya Dick yang sedari tadi sudah kepingin tahu. Dengan ringkas diceritakan oleh Julian segala-galanya, mulai dari kecurigaan George, lalu bagaimana ia berjalan menyelinap di salju sambil mengikuti jejak kaki Pak Guru, dan apa saja yang dilihatnya dari balik ranting-ranting semak. Mata George berkilat-kilat marah, ketika Julian sampai pada bagian cerita tentang Pak Guru yang menyerahkan seberkas kertas pada kedua seniman. Maling, pasti yang diserahkannya itu kertas-kertas yang hilang. Padahal ayahku begitu ramah terhadapnya. Aduh, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kedua orang itu pasti akan membawa atau mengirimkan kertas-kertas itu secepat mungkin, dan sebagai akibatnya maka rahasia yang telah diselidiki sejak lama oleh ayah akan dipakai oleh orang lain. Bahkan mungkin oleh negara lain. Mereka tak bisa pergi membawa kertas-kertas itu, kata Julian menerangkan. Salju di luar tebal sekali, George. Kalau hujan salju masih turun terus, kita akan terkurung di sini selama beberapa hari. Dan orang-orang di Kirin Farm juga tidak bisa keluar, karena terhalang salju. Kalau mereka hendak menyembunyikan kertas-kertas itu, maka mau tak mau harus pada salah satu tempat di Kirin Farm sendiri. Alangkah baiknya jika kita bisa ke sana dan mencarinya. Yah. Kenyataannya kita tidak bisa, ujar Dick. Itu sudah pasti. Kalau kita mau mencoba juga, bisa terbenam nanti dalam salju. Keempat anak itu saling berpandangan dengan wajah suram. Dick dan Anne hampir-hampir tak mau percaya bahwa Pak Guru yang periang sebenarnya seorang pencuri. Bahkan mungkin seorang mata-mata yang berusaha mencuri suatu rahasia penting dari seorang sarjana yang bersahabat dengannya. Dan anak-anak tidak berdaya untuk mencegahnya. Kita laporkan saja pada ayahmu, kata Julian akhirnya. Jangan, bantah Anne. Ia toh takkan mau percaya. Bukankah begitu, George? Kita akan dicemoohkannya. Lalu ia pergi menceritakan laporan kita pada Pak Roland, kata George. Dengan begitu Pak Roland akan mendengar bahwa perbuatannya sudah kita ketahui. Ia sama sekali tak boleh menduga bahwa kita sudah tahu. Sas, kudengar langkah-langkah Bibi Fanny di tangga, bisik Dick tiba-tiba. Secepat kilat kedua anak laki-laki menyelinap keluar dan masuk ke tempat tidur masing-masing. Sedang Anne melompat ke pembaringannya yang terletak berseberangan dengan tempat tidur George. Ketika Bibi mereka masuk, keadaan dalam kedua kamar sepi dan tenang. Keempat anak itu berbaring di tempat tidur masing-masing. Nampaknya sudah tak tahan lagi. Menahan kantuk, mereka silih berganti menguap, lebar sekali. Bibi Fanny mengucapkan selamat malam pada mereka, sambil membetulkan letak selimut. Tetapi begitu terdengar langkahnya menuruni tangga lagi, dalam sekejap mata mereka berempat sudah bergabung kembali dalam kamar George. George, kau tadi mau menceritakan sesuatu tentang jalan rahasia, kata Julian mengingatkan. Oh ya, betul, ujar George. Mungkin sangkaanku ini tidak benar, tapi dalam kamar kerja ayahku di bawah, di atas rak perapian di situ ada 8 papan pelapis dinding cerobong. Dan lantainya dari batu, sedang kamar itu menghadap ke timur. Aneh, ya, persis seperti yang tertulis dalam petunjuk jalan rahasia. Di situ juga ada lemari dinding, tanya Julian. Tidak, tapi yang lain-lainnya lengkap, sahut George. Karena itu timbul sangkaanku, barangkali saja tempat masuk itu adanya di rumah ini, dan bukan di Kirin Farm.
Bagaimanapun juga, baik Pondok Kirin maupun rumah petani itu dulunya milik keluargaku. Dan orang-orang yang di zaman dulu tinggal di Kirin Farm, tentunya mengetahui segala seluk-beluk rumah kami ini. Astaga, George, bukan main, apabila tempat masuk ke jalan rahasia itu memang benar ada di sini, ujar Dick. Hebat, ayo, kita ke bawah sekarang juga. Kita periksa saja. Jangan konyol, kata Julian mencegahnya. Kita masuk ke kamar kerja, padahal saat ini Paman Quentin ada di dalamnya. Edan, aku lebih memilih berhadapan dengan 20 ekor singa lapar, daripada menghadapi Paman Quentin. Apalagi setelah kejadian-kejadian kemarin malam. Tapi kita harus memeriksanya, apakah sangkaan George itu benar. Kita harus memeriksanya. Dick terlalu bersemangat, sampai lupa berbisik. Tutup mulutmu, goblok, kata Julian sambil menumbuk adiknya itu. Kau mau seisi rumah datang kemari. Maaf deh, aku lupa tadi, kata Dick. Sungguh-sungguh mengasyikkan. Kita menghadapi petualangan lagi. Persis seperti yang kukatakan, kata George bergairah. Begini sajalah. Kita menunggu sampai saat tengah malam. Sudah itu, apabila orang-orang dewasa sudah tidur nyenyak, kita menyelinap ke bawah. Kita lihat saja, apakah dugaanku benar. Mungkin saja sangkaanku keliru, tetapi kita harus memeriksanya malam ini juga. Aku takkan bisa tidur sebelum memeriksa satu persatu papan pelapis yang terdapat di atas rak pediangan dalam kamar kerja ayah. Aku pun pasti tak bisa tidur, sambut Dick. Hei, coba dengar, ada orang datang. Sebaiknya kita pergi saja ke kamar masing-masing. Ayo, Julian, tengah malam nanti kita berkumpul lagi di sini, lalu merayap ke bawah untuk memeriksa kebenaran sangkaan George. Julian dan Dick bergegas kembali ke kamar mereka. Tetapi mereka tidak bisa tidur. George juga tetap terjaga. Ia berbaring di tempat tidur, sementara pikirannya sibuk dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama masa liburan itu. Persoalannya seperti teka-teki silang, pikirnya. Mula-mula banyak yang tak ku ketahui. Tetapi pelan-pelan terdapat juga gambaran jelas. Anne masih kecil. Tak peduli betapa tegang persoalan yang dihadapi, ia selalu segera pulas apabila sudah mencium bau bantal. Ia harus dibangunkan ketika tengah malam tiba. Ayo, bangun, bisik Julian sambil menggoncang-goncang bahu adiknya itu. Kau tak mau ikut mengalami peristiwa yang asyik ini. 14 Jalan Rahasia. Anak-anak berjalan mengendap-endap menuruni tangga yang gelap. Mereka sangat hati-hati, karena tak mau menimbulkan bunyi yang membangunkan orang. Mereka masuk ke kamar kerja Paman Quentin. Dengan pelan, George menutup pintu. Sudah itu baru menyalakan lampu. Keempat anak itu memandang ke 8 papan pelapis yang terpasang di atas rak tempat pediangan. Betul, jumlahnya tepat 8 buah. 4 di barisan bawah, dan 4 lagi di atasnya. Julian membentangkan kain linen ke atas meja. Setelah itu anak-anak berkerumun mempelajarinya. Tanda silang terdapat di tengah-tengah papan kedua pada baris sebelah atas, kata Julian setengah berbisik. Kucoba saja menekannya. Kalian memperhatikan baik-baik. Julian menghampiri pediangan. Yang lain mengikuti dari belakang. Hati mereka berdebar-debar. Papan sebelah atas agak tinggi letaknya. Julian agak berjingkat, lalu menekan bagian tengah papan kedua keras-keras. Tetapi tak ada sesuatu pun yang terjadi. Tekan lebih keras lagi. Pukul dengan kepalanmu, kata Dick mengajari. Ia sudah tak sabaran lagi. Aku tak berani terlalu berisik, kata Julian. Tangannya meraba-raba permukaan papan, mencari-cari tempat yang agak kasar. Barangkali di situ ada pegas atau tuas yang tersembunyi. Tiba-tiba papan itu tergeser. Persis seperti yang terjadi dalam serambi di Kirin Farm. Anak-anak menatap lubang gelap yang menganga di balik papan. Hati mereka berdebar-debar keras. Lubang itu terlalu sempit, kata George. Jadi tak mungkin merupakan tempat masuk ke jalan rahasia. Julian mengambil senter dari kantong mantel kamarnya. Dimasukkannya senter itu ke dalam lubang, lalu dinyalakan.
Seketika itu juga ia terjerit karena gembira. Tetapi jeritannya tak terlalu keras. Karena kalau sampai terdengar Paman Quentin, wah, gawat. Di dalam ada semacam pegangan. Pada pegangan itu terikat seutas kawat. Aku akan menariknya. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Julian menarik pegangan itu. Tetapi tenaganya tidak cukup kuat untuk menggerakkan pegangan yang kelihatannya tertancap ke dinding. Dick memasukkan tangannya ke lubang. Kedua anak laki-laki itu menarik bersama-sama. Nah, sekarang mulai bergerak, kata Julian terengah-engah. Ayo, Dick, tarik lebih keras lagi. Sekonyong-konyong pegangan itu terlepas dari dinding, dengan menarik kawat yang sudah tua dan berkarat. Pada saat itu juga terdengar bunyi aneh menciut-ciut dari bawah permadani yang terhampar di depan pediangan. Anne terhuyung-huyung, seperti hendak jatuh. Julian, lantai di bawah permadani bergerak, katanya ketakutan. Aku merasakannya. Cepat, lihat ke bawah permadani. Pegangan itu tidak bisa ditarik lebih jauh lagi keluar. Julian dan Dick melepaskannya, lalu memandang ke lantai. Ada sesuatu yang bergerak di bawah permadani, di sebelah kanan pediangan. Mereka melihatnya dengan jelas. Permadani di situ tidak terhampar rata, melainkan agak melengkung ke bawah. Rupanya ada ubin yang bergeser, kata Julian dengan suara bergetar karena tegang. Pegangan ini menggerakkan sebuah pengungkit yang tertambat pada kawat. Cepat, angkat permadani itu, dan kita gulung karpetnya. Mereka berempat memindahkan permadani, lalu menggulung karpet. Begitu tempat yang ditunjukkan oleh Anne tersingkap, mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Sebuah ubin di lantai merosot ke bawah, tertarik dengan salah satu cara oleh kawat yang terikat pada pegangan yang tersembunyi di balik papan. Sebuah lubang gelap menganga di tempat ubin yang sekarang sudah tergeser. Lihatlah, bisik George dengan asyik. Tempat masuk ke jalan rahasia. Ternyata memang di sini tempatnya, kata Julian. Ayo, kita masuk, ajak Dick. Jangan, kata Anne. Anak itu gemetar, karena ngeri membayangkan lenyap ditelan lubang gelap itu. Julian menyorotkan senternya ke lubang yang menganga di bawah mereka. Batu ubin yang semula menutupi, ternyata merosot ke bawah lalu tergeser ke samping. Di bawah nampak rongga yang cukup besar dan bisa memuat tubuh seorang dewasa yang berdiri membungkuk. Kurasa dari bawah sini ada lorong menuju keluar, kata Julian. Kemana ia? Kita harus memeriksanya, usul George. Jangan sekarang, kata Dick. Sekarang terlalu gelap dan dingin. Aku tak kepingin meraba-raba sepanjang jalan rahasia pada waktu tengah malam. Kalau turun ke bawah saja aku setuju. Hanya untuk melihat wujudnya. Tapi besok saja kita menelusuri lorong. Besok Paman Quentin akan bekerja lagi di sini, kata Julian. Katanya tadi, besok pagi ia akan menyingkirkan salju yang bertumpuk di pintu depan, kata George. Saat itu kita akan bisa menyelinap ke sini. Besok hari Sabtu, barangkali saja tidak ada pelajaran. Baiklah, jawab Julian, yang sebetulnya sudah kepingin memeriksa lorong pada saat itu juga. Tapi sekarang kita periksa saja, apakah di bawah memang ada sebuah lorong. Dari sini kita cuma melihat sebuah lubang gelap yang menganga. Kubantu kau turun, kata Dick. Julian turun ke dalam lubang gelap itu, dengan membawa senter. Sesampai di bawah ia berseru gembira. Ini memang tempat masuk ke jalan rahasia. Dari sini ada lorong menembus bawah rumah. Lorongnya sempit dan rendah. Aku kepingin tahu, kemana tujuannya. Julian agak menggigil. Lubang itu dingin dan lembab. Tolong aku naik, Dick, katanya. Tak lama kemudian ia sudah keluar dari lubang, dan berada kembali di ruang kerja yang hangat. Anak-anak berpandang-pandangan. Mereka merasa bergembira. Hati mereka berdebar-debar. Mereka menghadapi petualangan yang akan mengasyikkan. Sayang mereka tidak bisa mulai saat itu juga. Kita coba membawa tim serta besok, kata George. Hei. Bagaimana caranya menutup lubang ini kembali? Kita tidak bisa membiarkan permadani dan karpet melengkung di atas lubang, kata Dick. Dan papan itu pun tak boleh kita biarkan terbuka.
Kita lihat saja, barangkali ada cara tertentu untuk mengembalikan Ubin ke tempatnya semula, kata Julian. Ia berjingkat lagi, lalu meraba-raba dalam lubang di balik papan. Tangannya memegang sebuah tombol yang terpasang dalam batu. Tombol itu ditariknya. Seketika itu juga pegangan menggeser lagi ke dalam, tertarik oleh kawat. Dan pada waktu bersamaan, ubin batu menggelincir ke atas sampai rata letaknya dengan lantai. Gerak batu itu menimbulkan bunyi menciut-ciut pelan. Wah, seperti sulap saja, ujar Dick kagum. Memang benar-benar sulap, bayangkan, alat-alat penggeraknya masih bekerja dengan lancar, setelah bertahun-tahun tak pernah dipakai. Baru sekali inilah aku melihat barang yang begitu menakjubkan. Dari tingkat atas terdengar suara. Anak-anak berdiri seperti terpaku. Mereka menajamkan telinga. Itu Pak Guru, kata Dick berbisik. Pasti ia terbangun karena mendengar kita. Cepat, kita harus naik ke atas sebelum ia sempat turun. Mereka cepat-cepat memadamkan lampu, lalu membuka pintu kamar kerja itu dengan berhati-hati. Sesudah itu menyelinap lari ke atas. Berjingkat-jingkat, seperti orang-orang Indian hendak berburu. Hati mereka berdebar-debar keras, sehingga anak-anak khawatir akan terdengar seisi rumah. George dan Anne berhasil sampai di kamar mereka dengan selamat. Begitu pula Dick, tetapi Julian nampak oleh Pak Guru Roland, sewaktu orang itu keluar dari kamarnya dengan membawa senter. Sedang apa kau di situ, Julian? Tanya guru pembimbingnya dengan heran. Kau tadi juga mendengar sesuatu bunyi di bawah. Ya, banyak bunyi-bunyi yang saya dengar di bawah, kata Julian. Dia tidak bohong, tapi mungkin penyebabnya salju yang jatuh dari atap ke tanah. Bisa saja, kan? Entah ya, kata Pak Guru agak ragu. Kita periksa saja ke bawah. Mereka turun berdua, tetapi tentu saja tak ada lagi yang bisa dilihat di situ. Julian merasa bersyukur, karena berhasil menutup papan pelapis dan mengembalikan ubin ke tempatnya semula. Ia sama sekali tak berniat menceritakan rahasia yang baru berhasil mereka bongkar pada Pak Guru itu. Karena ternyata tidak ada apa-apa, mereka naik lagi ke tingkat atas. Julian masuk ke kamarnya. Bagaimana? Beres, bisik George. Beres, jawab Julian. Sudah, jangan ngomong lagi. Pak Guru Roland masih bangun. Aku tak mau membangkitkan kecurigaannya. Kedua anak itu tertidur. Ketika mereka bangun lagi keesokan harinya, alam di luar putih semua. Salju menyelubungi segala-galanya. Timbunannya tebal sekali. Kandang tempat tim tidur tidak nampak. Tetapi sekitar tempatnya kemarin nampak jejak-jejak kaki. George menjerit kaget ketika melihat betapa tebal salju yang menyelubungi segala-galanya. Tim yang malang. Aku akan membawanya masuk. Tak peduli apa kata ayah nanti. Pokoknya aku tak mau membiarkannya terbenam dalam salju. George lekas-lekas mengenakan pakaian tebal, lalu lari ke bawah. Diarunginya hamparan salju yang membendung, menuju ke kandang. Sesampai di sana, dilihatnya tim tidak ada lagi. George terkejut mendengar suara menggonggong dari arah dapur. Joanna mengetuk-ketuk jendela di situ. Jangan khawatir, semua sudah beres, katanya. Aku tak sampai hati melihat anjingmu sengsara dalam salju. Karena itu kuajak masuk, kata ibumu, aku boleh mengajaknya ke dapur. Tapi kau tak boleh masuk kemari dan bermain-main dengannya. Syukurlah, seru George dengan perasaan lega. Tim sudah ada lagi di tempat yang hangat. Kemudian ia berseru ke arah jendela, di mana Joanna masih berdiri. Terima kasih. Anda memang baik hati. George masuk ke dalam rumah, dan menyampaikan kabar baik itu pada ketiga saudara sepupunya. Mereka sangat bergembira mendengarnya. Dan aku juga punya kabar baik untukmu, ujar Dick. Pak Guru tidak bisa bangun, karena sakit selesma. Jadi hari ini kita tidak belajar. Hori, wah, itu memang benar-benar kabar baik, sahut George. Tim ada dalam dapur yang hangat, sedang Pak Guru meringkuk di tempat tidur karena terlalu kedinginan sehingga sakit pilek. Senang sekali hatiku mendengarnya. Pokoknya kita sekarang bisa memeriksa jalan rahasia dengan aman, ujar Julian.
Pagi ini Bibi Fanny akan sibuk bekerja di dapur bersama Joanna, sedang Paman Quentin repot menyingkirkan salju di luar. Kuusulkan supaya kita belajar sendiri di kamar duduk. Kalau keadaan sudah aman, barulah kita mulai menyelidiki lorong yang merupakan jalan rahasia. Tetapi kenapa kita harus belajar? Tanya George dengan agak kecewa. Sebab kalau tidak, kita harus membantu ayahmu menyingkirkan salju, ujar Julian menerangkan. Paman Quentin heran ketika mendengar usul Julian, agar anak-anak berempat belajar sendiri di kamar duduk. Kukira kalian hendak membantu aku menyingkirkan salju, kata Paman. Tapi memang mungkin lebih baik apabila kalian belajar saja. Anak-anak duduk dengan rapi di kamar duduk, sambil menghadapi buku-buku pelajaran mereka. Mereka mendengar suara Pak Guru terbatuk-batuk di kamar tidurnya. Kedengaran langkah Bibi masuk ke dapur, disusul oleh suaranya berbicara dengan Joanna. Mereka mendengar bunyi kaki Tim menggaruk-garuk daun pintu dapur, kemudian ketak-ketuk jarinya di lantai lorong rumah. Kemudian muncul hidung yang besar di celah pintu kamar duduk. Tim datang mencari tuannya yang sangat disayangi. Timmy, seru George, lalu memeluk binatang kesayangannya itu. Sikapmu seolah-olah sudah berpisah selama 1 tahun, kata Julian. Rasanya memang seperti sudah setahun, jawab George. Hei, ayahku sudah sibuk di luar. Bagaimana kalau kita masuk sekarang ke kamar kerjanya? Kurasa keadaan aman untuk beberapa waktu. Mereka meninggalkan kamar duduk dan pergi ke kamar kerja. Tak lama kemudian Julian sudah menarik pegangan yang tersembunyi di balik papan penutupnya. Permadani dan karpet sudah disingkapkan sebelumnya oleh George. Batu ubin bergeser, mula-mula ke bawah, kemudian ke samping. Jalan rahasia sudah terbuka. Ayo, seru Julian mendesak. Cepat. Dengan segera ia terjun ke dalam lubang. Dick menyusul. Sudah itu lalu George. Julian menyorong mereka memasuki lorong yang sempit dan rendah. Kemudian ia mendongak. Mungkin lebih baik apabila karpet dan permadani dihamparkan menutupi lubang, supaya tidak langsung ketahuan apabila ada orang yang kebetulan masuk dan memandang berkeliling. Dalam beberapa detik saja ia sudah selesai melakukannya. Kemudian disusulnya saudara-saudaranya yang sudah mendului. Akhirnya mereka menempuh jalan rahasia.